Pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disingkat PTLSV merupakan suatu kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan dan hanya memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Jadi syarat PTLSV ada dua, yaitu memuat tanda ketidaksamaan dan memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Tanda ketidaksamaan ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Bentuk umum PTLSV adalah AX tambah B lebih dari 0, ada juga AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, dan AX tambah B tidak sama dengan 0, dengan syarat nilai A-nya tidak sama dengan 0. Jadi pada umumnya, bentuk umum ini hampir mirip, yang membedakan hanya tanda ketaksamaannya saja yang berbeda-beda. Dan syarat utamanya, nilai A tidak boleh sama dengan 0. Agar kalian lebih paham membedakan mana yang merupakan PTLSV dan bukan PTLSV, di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang perbedaan PTLSV dan bukan PTLSV. Contoh, manakah yang merupakan PTLSV? Di sini ada beberapa bentuk. Saya punya 6 bentuk dan kita akan menentukan mana yang merupakan PTLSV dan yang bukan PTLSV. PTLSV tadi pertidaksamaan linier satu variabel. Ingat ya, syarat dari PTLSV ada dua, yaitu memuat tanda ketidaksamaan dan memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Itu syaratnya. Nah, sekarang kita cek yang pertama. 3M kurang 4 lebih dari negatif 5. PTLSV atau bukan? Kita cek dulu syarat yang pertama ini. Apakah dia memuat tanda ketidaksamaan? Di sini ada tanda ketidaksamaan. Tandanya adalah lebih dari. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Tidak bisa hanya satu syarat. Supaya dapat dikatakan sebagai PTLSV, dia harus memenuhi kembali syarat yang kedua, yaitu memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Ada nggak variabelnya? Ada, variabelnya adalah M. Ingat variabel ya, variabel itu unsur bentuk aljabar yang bukan angka dan bukan notasi. Di situ menggunakan huruf M. Variabelnya M. Ada nggak variabel selain M? Hanya M saja. Kemudian pangkatnya. Pangkat M tidak dituliskan, berarti M pangkat 1, karena pangkat 1 tidak dituliskan. Kalau begitu dia memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Syarat kedua terpenuhi. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa bentuk yang pertama ini benar merupakan PTLSV. Nah, bagaimana dengan yang kedua? 1 tambah Y kuadrat atau Y pangkat 2 kurang dari 2. PTLSV atau bukan? Lagi-lagi kita akan cek sesuai syarat PTLSV. Apakah dia memuat tanda ketidaksamaan dan apakah dia memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Kita cek syarat pertama. Tanda ketidaksamaan ada di sini. Dia memuat tanda ketidaksamaan. Nih. Apakah dia memuat satu jenis variabel? Variabelnya adalah Y di sini. Ada variabelnya. Bagaimana dengan pangkat variabel? Pangkat variabelnya adalah 2. Padahal syarat dia dikatakan PTLSV, pangkat variabelnya harus 1. Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua, maka nomor 2 ini bukan PTLSV. Karena pangkat variabelnya 2, bukan 1. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Apakah dia PTLSV atau bukan? Bukan PTLSV. Loh, kenapa? Padahal di situ dia menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, ini tanda ketidaksamaan. Kok dia dikatakan bukan PTLSV? Ada yang tahu? Karena apa ya?
variabelnya ada dua jenis, ada variabel C dan ada variabel D. Sedangkan PTLSV namanya juga PTLSV, pertidaksamaan linier satu variabel, maka jenis variabelnya hanya satu. Di sini ada dua, ada C dan D. Dengan begitu dia bukan PTLSV. Lalu bagaimana dengan yang keempat, PTLSV atau bukan? Tanda ketidaksamaan ada, variabelnya adalah variabel P, hanya ada satu jenis ya, dan pangkatnya juga satu. Dengan begitu yang keempat ini adalah PTLSV. Bagaimana dengan yang kelima, PTLSV atau bukan? Bukan PTLSV. Ada yang tahu apa alasannya? Padahal dia hanya ada satu jenis variabelnya, hanya X saja, dan pangkat variabelnya juga satu. Lalu kenapa dia bukan PTLSV? Karena pakai tanda sama dengan. Kalau pakai tanda sama dengan berarti persamaan, bukan pertidaksamaan. Maka karena dia tidak menggunakan tanda ketidaksamaan, maka dia bukan PTLSV. Lanjut yang keenam. 2x kurang 5 kurang dari 7 tambah 3x. Menurut kalian, PTLSV atau bukan? PTLSV? Bukan? Dia adalah PTLSV. Mungkin ada yang bertanya, loh kok PTLSV? Variabelnya ada dua loh. Di sini ada X, di sini ada X lagi. Memang benar ada dua di situ, tapi dia hanya satu jenis, sama-sama variabel X. Variabelnya sama-sama X dan pangkatnya sama-sama pangkat 1. Sesuai satu jenis variabel dengan pangkat 1. Berbeda dengan yang nomor 3, variabelnya C dan D, beda dua jenis. Maka dia bukan PTLSV, tapi yang keenam sama-sama X, satu jenis variabelnya. Kemudian dia juga menggunakan tanda ketidaksamaan. Dengan begitu dia memenuhi syarat PTLSV, ada tanda ketidaksamaan dan memuat satu jenis variabel dengan pangkat 1. Dengan begitu yang keenam itu merupakan PTLSV. Bagaimana? Sudah paham apa itu PTLSV? Sudah bisa membedakan PTLSV berdasarkan cirinya? Mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membuat suatu kalimat menjadi kalimat matematika yang memuat tanda ketidaksamaan. Seperti apa caranya? Langsung aja cek contoh selanjutnya. Baik, ini dia contoh soalnya. Tuliskan kalimat-kalimat berikut ini dalam bentuk kalimat matematika. Di sini saya punya 4 contoh dari A sampai dengan D. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Yang A, 6 lebih dari 5 lebih dari 3. Sebelumnya kalian tentu masih ingat tanda lebih dari dan kurang dari ya. Nah, tanda ini dibaca kurang dari dan ini dibaca lebih dari. Tapi tidak mutlak dibaca seperti itu, tergantung posisi atau arah kita membacanya. Misal seperti ini, 0 dan 2, mana yang lebih besar? 2 ya, maka tandanya seperti ini. Kalau kita baca dari kiri, maka 0 kurang dari 2. Tapi kalau kita baca dari belakang, maka 2 lebih dari 0. Jadi kalau baca dari belakang, 2 lebih dari 0. Lebarnya menghadap ke angka yang besar. Jadi cara bacanya relatif. Nah, sekarang untuk soal yang A, 6 lebih dari 5 lebih dari 3. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 6 lebih dari 5. 5 lebih dari 3. Nah, pas ya? 6 lebih dari 5 lebih dari 3. Nah, ini namanya kalimat matematika. Kalau ini kalimat biasa, yang seperti ini kalimat matematika, menggunakan angka dan notasi-notasi seperti ini. Lanjut ke soal yang B. Y terletak di antara negatif 3 dan 2. Bagaimana membuat kalimat matematikanya? Caranya mudah, di antara. Namanya di antara berarti di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah negatif 3 dan 2 di antaranya. Maka kita buat seperti ini. Kita tulis Y-nya dulu, di antaranya ada negatif 2, ada negatif 3 dan 2. Y di antara negatif 3 dan 2. Tapi tidak selesai seperti itu. Ada tanda pertidaksamaan yang perlu kita sisipkan. Tandanya seperti apa? Kita lihat negatif 3 dan 2. Mana yang besar? Yang besar adalah 2. Kalau di garis bilangan negatif 3 di kiri, 2 di kanan. Ingat yang berada di kanan lebih besar. Maka tandanya seperti ini. Dengan begitu tinggal kita sisipkan di antara
Di antara negatif 3 dan Y, di antara Y dan 2 kita sisipkan tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari. Bacanya Y terletak di antara negatif 3 dan 2. Lanjut, untuk yang B ada bentuk penulisan lain, atau bisa dituliskan seperti ini. Terletak di antaranya tapi 2-nya di sebelah kiri. Nah, 2 di sini negatif 3. Yang besar tetap 2, maka lebarnya menghadap ke angka yang besar. Dengan begitu tanda yang kita sisipkan seperti ini. Jadi kalau pakai cara yang pertama, yang kecil dulu kita tulis di kiri, maka tandanya kurang dari. Kalau yang besar yang kita letakkan di kiri, maka tandanya pakai lebih dari. Lanjut yang C, M tidak lebih dari 8. M tidak lebih. Kalau tidak lebih artinya apa? Artinya kurang dari 8. Kalau sama boleh nggak? Boleh, maka ada atau sama dengan, karena dia tidak lebih. M tidak lebih, berarti kurang. Sama boleh? Boleh, karena katanya tidak lebih, berarti kurang atau sama dengan. Makanya di sini kita tambahkan 1 garis bawah, artinya M kurang dari atau sama dengan 8. Lanjut yang D, N tidak kurang dari negatif 1. Tinggal kita tuliskan N tidak kurang, berarti apa? Lebih atau sama. Kan tidak kurang. Kalau tidak lebih berarti sama. Yang penting tidak kurang. N lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, seperti inilah cara mengubah suatu kalimat yang memuat pertidaksamaan ke dalam bentuk kalimat matematika. Mudah ya, semoga bisa dipahami. Banyaklah berlatih, maka kalian tidak akan kesulitan mempelajari materi pertidaksamaan linear satu variabel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini.